Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini nih, Ustaz, mumpung kita sedang berkumpul nih di sini. Ya sebetulnya dari teman-teman Anda sendiri, adik mungkin ya, adik-adik yang kebetulan ada di sini, mereka sering nanya tentang menikah lah. Karena kita tahu ternyata di zaman sekarang ini mereka sulit sekali menundukkan pandangan, menjaga pandangan ya. Kalau itu dilakukan bahkan cenderung kalau naik motor nabrak-nabrak kayaknya. Nah, ini yang terjadi dan yang mereka tanyakan sebetulnya hal yang mungkin secara umum simpel, mudah, tapi yang adik-adik butuhkan adalah yang berlandaskan sesuai dengan sunnah, dengan secara syar'i, hukum syar'inya bagaimana, apakah ada harus berpacaran dulu yang syar'i, katanya kan zaman sekarang kayak gitu, Betul. atau gimana nih, ya, Anda sendiri tidak bisa menjawab dengan hukum karena terus terang Anda juga masih menuntut ilmu gitu kan. Kebetulan ada Ustadz yang insya Allah dapat menjawab pertanyaan adik-adik anak tadi. Insyaallah. Gitu tadi. Baik, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi memang masalah kita ini utama di zaman inilah para pemuda ya merasakan cobaannya berat karena sekarang mungkin berbeda dengan zaman dulu. Kalau sekarang kita lihat jangankan di jalanan ya, di tempat di mana saja kita temukan bahwa banyak wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Nah, di sini kita lihat karena banyak wanita yang tidak menutup aurat, kemudian menjadikan banyaknya perzinahan, banyaknya pemerkosaan. Dikarenakan memang keadaannya sangat mendukung untuk bermaksiat itu. Maka bagaimana untuk para pemuda yang ingin sekali menjaga dirinya, terutama menjaga pandangan, menjaga syahwatnya. Mana syahwat ini merupakan senjata setan untuk melumpuhkan kita semuanya. Yang pertama adalah kalau pemuda ingin menjaga dirinya dari syahwat ini, yang paling bisa menjaga dirinya adalah menikah. Terutama Nabi SAW memerintahkan kita, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ya, barang siapa di antara kalian sudah mampu, ya al-ba'ah, ba'ah ini para ulama mengatakan dua, ba'ah dalam artian mampu ekonomi, jadi jangan menikah modal dengkul aja. Jadi harus ada juga ya nafkah, kemudian dia harus punya pekerjaan, misalnya harus punya uang untuk menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Nah, di sini dari ekonominya dia mampu. Kemudian setelah itu ba'ah dalam jasmani dia, ya dia mampu untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya, ya kesehatan dia tidak terganggu, maka di situ dia sudah diwajibkan untuk menikah dan itu lebih baik. Nah masalahnya sekarang menikah itu susah. Ya menikah itu susah karena trendingnya apa? Trendingnya sekarang itu kalau menikah harus mewah, hajatannya harus digelar meriah, mengundang ini itu, makanannya harus banyak dan lain sebagainya. Dan ini tentunya Islam tidak menuntut bagi yang menikah harus memewahkan walimahnya. Ada beberapa hadis Nabi SAW ya yang menjelaskan tentang perintah untuk memudahkan mahar. Jadi ini mungkin pesan untuk para orang tua dan para akhwat yang levelnya itu kalau menikah mahalnya harus sekian dan sekian, maka bantulah para pemuda untuk menundukkan pandangan dengan memudahkan mahar dan memudahkan pernikahan. Subhanallah, ada satu, mungkin ini berbagi pengalaman. Jadi terkadang orang itu gengsi untuk memahalkan walimah, pesta. Tapi setelah dia menikah 2-3 hari bingung mau cari uang kemana. Pernikahannya ratusan juta dikeluarkan, pinjam sana sini. Kemudian setelah menikah bingung mau cari uang kemana karena sudah habis dipakai untuk menikah. Caranya adalah mudahkan dan sederhanakan walimah. Kemudian antum kalau punya uang dan disederhanakan walimah, uangnya itu digunakan untuk berbahagia setelah menikah. Sekarang misalnya ada pernikahan dimudahkan, walimahnya biasa saja, tidak terlalu mewah, uangnya disimpan, setelah menikah besoknya antum jalan-jalan dengan istri kemana saja, beli sesuatu untuk istrinya, dan itu lebih berpahala karena sudah menjadi istri, jatuhnya di nafkah. Mungkin ini perlu dipikirkan. Jadi jangan gengsi di walimahnya, setelah walimah antum malah
minjem uang ke sana ke sini untuk menutupi segala yang sudah dipakai. Nah, untuk ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, hadis riwayat Abu Daud, khairun nikahi aisaruhu. Ya, sebaik-baiknya pernikahan itu yang paling mudah. Mudah dari maharnya, mudah persyaratannya, mudah perhelatannya. Kemudian setelah itu kalau ada uang lebih, gunakan untuk berumah tangga. Beli rumah yang bagus, ajak jalan-jalan istri antum, ya. Kemudian ajak keluarga, itu lebih bahagia dibanding dengan pesta yang berhari-hari, pesta yang menghabiskan banyak. Maka cara yang mudah adalah menikah untuk menundukkan pandangan. Dan bagi wanita, bagi para akhwat, bantulah para ikhwan untuk menundukkan pandangan dengan memudahkan mahar. Kemudian mungkin juga para pemuda yang ingin menjaga pandangannya, kalau tidak mampu untuk menikah, maka harus memperkuat ketakwaan dia kepada Allah. Ya, jadi sering sekali di antara para pemuda mungkin dia masih takut untuk menikah karena masih ada setan itu memberikan was-was, kalau kamu nikah nggak punya apa-apa, bagaimana anak kamu makan, ini bagaimana dan lain sebagainya. Ini adalah cobaan, dan dia seandainya dia tidak mampu dan merasa bahwa dirinya belum mampu, maka jangan dulu menikah. Dia perbanyak ketakwaan. Ya, Nabi SAW mengatakan perbanyak berpuasa, karena puasa itu apabila kita melakukan sesuatu yang membatalkan dari puasa, apa itu? Mengeluarkan air mani, itu membatalkan puasa. Maka ketika puasa dia akan menahan syahwat dia. Karena ketika syahwat itu dikeluarkan, maka dia akan membatalkan puasa. Maka kenapa solusinya? Hendaklah kalian berpuasa, karena puasa itu memiliki benteng. Karena di dalam puasa pembatalnya salah satunya adalah yaitu mengeluarkan syahwat. Maka hendaklah berpuasa. Tapi Ustaz, anak kalau puasa tiap hari dia nggak kuat. Bagaimana? Ya, gunakan waktu memperbanyak kesibukan. Bahkan para ulama mengatakan kalau kalian ingin menuntut ilmu fokus, ya ada di antara mereka yang meninggalkan nikah. Tapi bukan berarti ya Ustaz saya akan meniru Imam Nawawi. Beliau tidak menikah. Imam Nawawi bukan tidak mau menikah, tapi lupa akan pentingnya menikah karena saking sibuknya apa? Sibuknya menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu tidak ada, menikah tidak jadi juga. Mereka para ulama itu tidak menikah karena memang sibuk. Jangankan ngurus masalah nikah, itu ilmu ditulis, dihafalkan. Jadi seperti itu. Jadi solusinya orang yang mau menundukkan menahan syahwatnya yaitu dengan menikah. Bila dia tidak mampu untuk menikah maka berpuasa. Dan kami sarankan kepada para orang tua yang memiliki anak perempuan, apabila datang salah seorang yang melamar yang setelah agamanya bagus, maka mudahkanlah pernikahan. Jadi jangan sampai kita gengsi untuk mengadakan walimah besar, melihat anak tersebut begini dan begitu. Jangan takut. Apabila dibangun atas keinginan untuk menjaga agama, insya Allah Allah akan mudahkan. Dan jangan takut dengan kehidupan setelah pernikahan. Allah akan buka jadi pintu-pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama razaqat thair yaghdu himasan wa tarahu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah, dalam artian bergantung kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, tentunya setelah berusaha, maka kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti seekor burung. Burung itu kalau pergi pagi-pagi lapar. Betul. Tembeleh apa namanya nih? Temboloknya itu masih kosong. Pergi keluar. Kemana saja, ada nemplok di sini, nemplok di sana. Sore-sore pulang temboloknya sudah penuh oleh makanan. Sekarang kita mau bertanya. Tanya, siapa yang memberikan makan burung itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertawakal kepada Allah, insya Allah anak setelah menikah Allah akan membukakan pintu rezeki. Jangan takut, mungkin ada berjualan, sekarang sudah punya bisnis sendiri. Jangan takut. Maka antum bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan dengan usaha yang sederhana ini Allah bukakan pintu dan keberkahan. Jadi jangan takut untuk menikah, insya Allah. Besok Syawal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah takut terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang anak memiliki syahwat yang segitu besar, anak ingin menjaga diri anak sudah berpuasa juga anak tidak mampu, maka menikah, jangan takut. Menikah, kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah, berusaha. Usaha apa saja? Tentu bisa bertanya nih kepada Kang Adi. Oh, Masya Allah. Ini itu sudah dicoba. Ya itu namanya kehidupan, betul nggak Pak? Betul. Iya. Jadi hidup itu memang penuh dengan liku-liku. Sudah banyak yang dilalui. Betul. Dan Apalagi itu, dengan Pak Dani. Masya Allah. Mungkin kita bisa bertanya, pedih getirnya kehidupan berumah tangga apabila dibangun di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala, sangat nikmat. Ya, Rasulullah mengatakan apabila kalian menikah maka telah sempurna sebagian agama kalian, tinggal dicari lagi setengahnya. Atau kalau sekarang punya
uang, ya, punya uang yang begitu banyak, kemudian antum kehilangan uang tersebut, ketemu setengahnya, bahagia tidak? Bahagia daripada hilang semua, ya kan? Kalau sudah kehilangan, kalau kembali setengahnya, berarti berusaha untuk mencari setengah yang lainnya, ya, daripada hilang semuanya. Maka menikah itu sudah antum mendapatkan setengahnya, tinggal mencari lagi setengah yang lainnya, itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti itu mungkin nasihat untuk para pemuda nih yang masih takut untuk menikah. Jazakallahu khairan. Wa Ustaz. iyyakum. Alhamdulillah ya buat adik-adik ternyata Pak Ustaz sudah jelaskan secara detail ya, dengan dalil-dalilnya, dengan dasar-dasarnya, sehingga ya tunggu apa lagi? Segera bismillah. Insya Allah. Syukran. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Mubarakallahu fiik.